Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Sekarang saya ada di rumah, ya rumah baru lah. Alhamdulillah nih kita udah pindah ya di awal tahun. Dan malam ini sudah malam sih sebenarnya, sudah sekitar jam berapa nih? Setengah 11 ini adik saya sekaligus arsitek dari Kies Nusantara ini sedang mau pindah laptop ya, mau upgrade laptop. Kita kemarin sudah beli, bisa lihat di video sebelumnya ya, itu kita sudah beli laptop, kita upgrade, kita beli Zephyrus G14 Ryzen 9 yang paling baru dan RAM-nya 16 GB dengan SSD 1 TB ya, 1 TB ya. Nah ini dia, ini lagi dipindah nih data-datanya. Ini dari jam berapa nih tadi? Setengah 8 sampai jam setengah 11 belum kelar-kelar ya, karena memang filenya luar biasa ya. 3 jam. Oke, paling untuk menemani daripada kita bengong ya kan, kita diskusi aja. Nah, kira-kira berarti dari awal lulus sampai sekarang ini udah berapa tahun ya berarti berkiprah di dunia arsitek? Kalau berkiprah di dunia arsitek sih dari tahun 2012 ya aslinya. Karena begitu kita kuliah itu, kita memang magang sambil bekerja juga di salah satu konsultan ternama di Lampung ya. Jadi kita mengiprahkan sayap di saat itu, kurang lebih sampai di 2015 kita mulai coba berdiri sendiri, maupun mencoba untuk berkreasi di luar dari kantor. Dan alhamdulillah kita waktu itu tahun 2016 itu 2015 ke 16 itu KS Brother itu memunculkan satu perusahaan yang luar biasa ya, multidisiplin konsultan, yang dimana kita kakak beradik ini ingin membuat perusahaan sesuatu yang bakal beda nih yang di masa depan. Dan alhamdulillah sudah berjalan, ini sudah anniversary ke-5, bahkan sudah bukan perusahaan PT saja, kita sudah punya beberapa anak cabang. Jadi memang KS ini sudah menjadi KS Group yang cukup besar ya. Nah, selanjutnya ini kan laptop kemarin kita beli kan 30 juta lebih, artinya bukan harga yang murah ya kalau kita lihat dari harganya, tapi memang dari speknya ini kan mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan profesional kita ya sebagai arsitek ya dan sebagai konsultan. Nah, kira-kira gimana pendapatnya dengan harga laptop itu, dan juga apakah nggak sayang gitu dengan mengeluarkan uang yang cukup lumayan? Kenapa kok malah beli laptop? Kenapa nggak beli PC lalu di upgrade? Kan mungkin 30 juta sekian tuh udah badai gitu ininya, speknya. Lalu gimana pendapat dengan menggunakan laptop baru dan dengan spek tinggi itu? Apa sih perbedaannya dengan laptop yang sebelumnya gitu? Apalagi kan harganya juga mahal kan? Gitu. Ya. Jadi gimana cara ini ya? Di KS Nusantara Konsultan kita mengedepankan namanya sistem bekerja di rumah, yang dimana nggak meski harus di kantor. Jadi kita butuh kemudahan untuk pencapaian apa yang kita kerjakan. Contohnya ini kan laptop mahal. Kemarin kita beli laptop yang harganya di atas 20 juta dan sekarang upgrade ke yang lebih canggih, yang di rate-nya mungkin harga sekitar 30 jutaan. Ini sama-sama ROG. Sekarang upgrade ke yang lebih canggih, yang di rate-nya mungkin harga sekitar 30 jutaan. Ini sama-sama ROG, tapi speknya mereka berbeda, ukurannya berbeda, tapi speknya lebih besar yang kecil ini. Fungsinya sebenarnya apa? Kembali ke value for money, kita sebenarnya mengutamakan adalah bukan hanya untuk uangnya, tapi investasi ke depan. Nah, kenapa aku bilang investasi ke depan? Karena gini, laptop yang efisien untuk dipakai seorang arsitek
khususnya dia tidak hanya mendesain, dia juga sebagai 3D model, itu harus punya grafik dan kapasitas daya tahan laptop yang harus cukup kuat. Karena tidak hanya digunakan di kantor, dia kadang kita gunakan di mall, di cafe, sesuai dengan mood si arsiteknya untuk mendesain. Jadi memang karena beberapa cuaca yang berbeda dengan tingkat suhu yang berbeda, itu akan pengaruhi untuk si kapasitas dan si kekuatan si laptop. Nah, efisiensi untuk desain arsitek itu mungkin sekitar paling lama 2 tahun kita harus upgrade. Itu untuk yang terbaiknya. Tapi kalau mengikuti dari value for money, ya bebas, mau kapan saja mau diganti, mau pakai laptop jadul juga nggak apa-apa. Tapi kalau di KS Group kita nggak, kita mengutamakan dari value untuk kedepannya. Bahwasanya investasi kita itu untuk jangka panjang. Di sini KS Group mendatangkan bener-bener laptop gila di 2021. Itu kita pakai Ryzen 9 Zephyrus. Ini yang benar-benar limited edition yang ada di Jakarta kita cari. Karena di Lampung belum ada ya, belum keluar. Kita cari ubrak-ubrak di Lampung itu nggak akan ada. Dan mungkin di sini salah satunya laptop pertama arsitek untuk di Lampung yang pakai ini, Zephyrus. Kita belum pernah lihat arsitek pakai ini, kawan-kawannya pun belum pernah. Jadi memang KS Group selalu update untuk teknologi ya, khususnya di bidang arsitektur maupun untuk di segi alatnya. Nah, lalu dengan investasi yang tadi mungkin harganya tidak murah juga ya, kita bisa bandingkan nih laptop kan ya kalau kita sebut alat tempur, cuman kan harganya kadang kan mendingan kita kenapa nggak beli yang 20 jutaan aja, atau kenapa nggak beli yang belasan juta, kan sebenarnya mungkin cukup ya untuk render atau modeling gitu. Apakah memang dengan investasi yang lumayan besar ini, apakah itu sebanding dengan apa yang dihasilkan, atau gimana menyikapi kalau kita beli barang yang sekalian mahal dan berkualitas itu? Perbedaannya dengan yang beli lebih murah tapi mungkin banyak keselnya atau gimana, itu gimana cara memandangnya atau mindset kita itu seperti apa itu kira-kira? Oke, jadi gini, di saat itu di 2019 ke 2020 saya menggunakan ROG yang memang tipe Strix yang memang sudah keren di zaman itu, dan ini sangat memudahkan saya untuk mengerjakan pekerjaan. ROG Strix ini speknya di zaman itu sangat-sangat mumpuni. Tapi tahukah Anda, di 2021 perkembangan zaman semakin berputar. Asus mengeluarkan produk yang baru yaitu Zephyrus Ryzen 9. Jadi ini benar-benar yang menjawab semua kebutuhan, dari bentuknya yang anatomis, ukuran yang tidak terlalu besar, mudah dijinjing. Jadi kita sebagai arsitek juga membawa kemana-mana alat gambar atau alat kerja kita ini sangat mudah dan efisien. Itu yang pertama. Value for money, kembali dan efisien. Itu yang pertama. Value for money, kembali lagi ke value for money. Untuk mendapatkan proyek yang besar, kita butuh umpan yang besar. Jadi tidak hanya ini alat gambar, tapi ini aja sebagai pembawaan kita untuk presentasi ke klien. Jadi meyakinkan ke klien agar kita memiliki tes atau kualitas yang baik, itu tidak hanya dari kualitas desain. Canggih ini, apalagi kita kasih produk itu ke klien, pastikan lebih cakep lagi dan lebih sempurna lagi. Makanya kita selalu berikan kualitas yang terbaik untuk klien. Dari awal alat gambar kita, deadline kita semua terpenuhi dengan tercapainya efisiensi maupun ketahanan daya gambar kita. Otak kita juga sehat, menggambar cepat, jadi klien pun puas, gitu sih. Oke, sebelum kita mengakhiri video ini, ada pesan nggak dari Bang Sadli ini sebagai seorang arsitek yang sudah berkecimpung di dunia dengan karya-karyanya, dunia profesional arsitek ini ya, di KS ini, ada pesan-pesan nggak kepada anak-anak muda yang memang masih sedang kuliah atau sudah lulus, atau bagaimana untuk mengembangkan karirnya ketika masih muda ini? Karena kan sekarang umur Bang Sadli juga kan masih cukup muda, di umur 25-26 lah ya, 26 tahun gitu kan. Itu ada nggak pesan-pesan khusus untuk para arsitek, Calon arsitek. ya calon arsitek maupun sudah menjadi anak baru lulus atau sudah berkecimpung di dunia kearsitekan gitu? Oke. Pesan-pesannya apa kira-kira? Jadi gini, sahabat-sahabat semuanya, ketika kita sudah beranjak dari anak-anak, dewasa maupun kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kita harus punya tahapan. Jadi mindset pun kita harus selalu update. Dari yang pertama kita mungkin bisa menggunakan
spesifikasi laptop itu dari i3, i7 maupun sekarang yang sudah Ryzen 9 Zephyrus ini keren banget. Jadi dari pola pikir dan dari teknologi itu harus update. Jadi arsitek itu tidak hanya mempelajari tentang art, dia juga harus mempelajari dari teknologi. Jadi makanya arsitek itu art dan teknologi. Jadi untuk kaum muda, kencengin belajarnya. Jadi arsitek itu harus multitasking, tidak hanya bisa mendesain. Kalau bisa arsitek itu harus multitasking, tidak hanya bisa mendesain. Kalau bisa dia bisa membuat metode presentasi yang singkat menggunakan modeling, dan alat gambarnya juga harus terdukung. Jadi jangan takut-takut investasi mau mahal itu buat diri kalian sendiri. Gitu sih. Jadi semangat berkarya, potensikan waktu semudah mungkin untuk jadi yang juara. Oke guys, demikian diskusi saya dengan adik saya sendiri. Memang jarang-jarang kita ketemu karena kesibukan masing-masing. Dia di Lampung dan saya di Tangerang, di Jakarta. Tapi kita mempunyai satu mimpi dan satu visi misi yang sama gitu di KIES, dan memang kita sama-sama support untuk saling maju. Nah, begitu pula kalian, kalau kalian punya partner, kalian punya saudara, apalagi saudara kandung, punya saudara, juga punya teman-teman yang sahabat-sahabat yang punya satu visi dan misi, yuk sama-sama kalian harus maju sama-sama, jangan saling sikut-mesikut, saling iri-irian, harus saling dukung gitu. Karena ketika kita berhasil, kita bisa mengajak orang lain juga untuk maju bersama kita gitu. Jadi jangan saling irilah, jangan saling nyinyir juga gitu kan. Kita sama-sama maju. Jauhi nyinyir, banyak berkarya. Potensikan sumber daya manusia itu untuk menjadi yang lebih baik. Betul. Oke, demikian video saya ini dari IQ Host. See you next time di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.